eh, perangkat pendukung. Jadi ada alamatnya yang http://bit.ly bla bla bla. Nah, ini nanti Bapak Ibu download. Bapak Ibu download di komputer Bapak Ibu. Langsung masuk ke instalasi perangkat pendukung. Jadi setelah tadi mendownload perangkat yang akan digunakan, Bapak Ibu sebelumnya harus melakukan instalasi perangkat pendukung, yaitu Safe Exam Browser. Dari kebutuhan dasar beberapa, tentu ada laptop, kemudian jaringan internet dan kuota internetnya. Nah, hal pertama yang nanti Bapak Ibu lakukan adalah mendownload Safe Exam Browser. Jadi kalau di file yang tadi di sini itu kami sudah taruh linknya di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal download. Untuk penggunaan Windows versi 8 dan 10, kami menyarankan menggunakan versi 3.3. Linknya ada di sini di bawahnya. Kemudian menggunakan Windows 7, silakan Bapak Ibu menggunakan link yang kedua untuk mendownload Safe Exam Browser-nya. Atau Bapak Ibu menggunakan Mac OS, silakan mendownload Safe Exam Browser di link nomor 3. Jadi disesuaikan dengan komputer yang Bapak Ibu pakai untuk ujian nanti. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti saat akan pelaksanaan tes ada 2 file utama. Yang pertama ini adalah file yang tadi sudah di-download dari link yang kami berikan di kartu tes. Belakangnya ada tulisan .seb. Nah, sebelum itu bisa diklik, Bapak Ibu harus menginstal safeexambrowser.exe. Nah, ini Bapak Ibu klik 2 kali, kami tandai warna merah di sini, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul wizard instalasi, kemudian Bapak Ibu klik next, kemudian pilih yang I accept, kemudian klik next lagi, kemudian klik next lagi, install, kemudian selesai. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik 2 kali di file seleksi calon pelatih PKB yang tadi Bapak Ibu sudah download. Klik 2 kali, maka akan muncul halaman CBT-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini nanti halaman utama tes. Nah, nanti muncul nomor akun dan password yang Bapak Ibu bisa inputkan. Seperti itu. Setelah nanti berhasil menginstalasi, selanjutnya Bapak Ibu masukkan nomor akun dan password, klik login, maka akan muncul halaman seperti ini. Pastikan Bapak Ibu nama yang muncul itu adalah nama Bapak Ibu. Jangan sampai ternyata pas di sini yang muncul nama orang lain. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu klik tombol yang berwarna hijau, buka ujian. Klik buka ujian, maka akan tampil seperti ini. Nah, nanti saat akan memulai ujian, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan token. Nah, nanti di setiap ruangan Zoom itu kami nanti akan diinformasikan lewat pengawas. Jadi nanti pengawas akan menginformasikan tokennya apa. Itu kurang lebih 5 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Jadi Bapak Ibu nanti bersiap sebelum memulai ujian mendapatkan informasi terkait dengan token. Isinya nanti 5 digit angka. Seperti itu, token dimasukkan, maka klik mulai ujian. Nah, ini adalah tampilan saat ujian Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan, yang pertama di bagian sebelah kanan atas itu adalah sisa waktu. Jadi nanti perhitungan waktu baru dihitung. Nanti selama ujian itu adalah durasi ujian adalah 90 menit dan dihitung setelah pertama kali Bapak Ibu login ke aplikasi. Itu akan mulai menghitung. Kemudian di bagian sini, bagian selanjutnya ada keyboard. Ada angka 1, 2, 3 itu untuk mengatur besaran huruf atau angka yang tampil. Semakin besar angkanya, maka semakin besar ukuran fontnya. Maka ini bisa menggunakan 1, 2, atau 3. Kemudian di sini ada soal, kotak soal.
Kemudian di bagian bawah ada option jawabannya A, B, C atau D. Bapak Ibu bisa menggunakan keyboard. Itu kalau misalkan pakai keyboard ketik aja A atau B atau C atau D atau E nanti. Atau kalau Bapak Ibu lebih senang pakai mouse juga bisa diklik di bagian depan, ada yang bulat-bulat seperti itu. Kemudian di sebelah kanan itu ada list nomor soal. Itu adalah lembar jawaban Bapak Ibu. Jadi yang berwarna hijau itu adalah soal yang sudah dijawab. Jadi setiap kali Bapak Ibu klik jawaban, kemudian pindah ke soal berikutnya, maka akan berubah berwarna hijau di kolom di kotak yang sebelah kanan. Nomor-nomor sudah dijawab. Dan nomor yang bentuknya abu-abu ini yang belum dijawab. Jangan lupa nanti bisa di-scroll oleh Bapak Ibu ya, di-scroll ke bawah. Karena total soal ada 120 soal. Bapak Ibu juga bisa menggunakan keyboard arah kiri atau kanan untuk melihat soal sebelumnya dan soal setelahnya, atau menekan tombol soal selanjutnya. Dan yang terakhir, jika ada soal yang Bapak Ibu sudah jawab tapi ragu-ragu, Bapak Ibu bisa klik ke nomor soalnya, misalkan nomor 21 diklik, kemudian klik ragu-ragu. Nah, nanti akan berwarna kuning di sini. Dan sebagai informasi mungkin pastikan Bapak Ibu menjawab semua soal yang ada, karena tidak ada pengurangan. Jadi dipastikan semua soal telah dijawab. Mungkin itu dari kami untuk pemaparan secara alur dari CBT ini. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana sih aplikasi CBT itu. Akan disampaikan oleh Oke. Jadi Bapak Ibu yang belum menginstal Safe Exam Browser, silahkan unduh dulu sesuai dengan saya coba buka ya filenya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, di sini ada dua link. Jika Bapak Ibu lihat di kartu tes, ya di nomor pertama ada link untuk mengunduh SEB Safe Exam Browser dan file.seb, ada file untuk ujiannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu download ini, diklik dulu. Ya, ini sambil nunggu respon ya. Nah, sudah tampil Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sesuaikan. Bagi yang belum mengunduh Safe Exam Browser atau belum menginstal, mohon disesuaikan. Jika Bapak Ibu menggunakan Windows 8 atau 10, gunakan versi 3.3. Jika menggunakan Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 juga bisa menggunakan 241. Atau ketika menggunakan Mac OS bisa menggunakan link yang ketiga. Ini bisa di copy saja Bapak Ibu linknya, kemudian di copy, di paste di file yang baru. Nah, untuk hal ini bisa Bapak Ibu bisa minta bantuan ya, mungkin bantuan ke operator sekolah ataupun teman-teman untuk menginstalkan. Kalau sudah terbiasa install cukup mudah, tinggal di copy paste saja dan enter akan mendownload aplikasi. Kalau kita download agak lama, kita langsung saja ke tampilan selanjutnya Bapak Ibu. Anggap kita sudah mendownload dua file tadi, yang satunya file.exe, yang satunya file.seb. Ini file.exe gambar kunci merah warna biru, ini file.seb ya, warna abu-abu. Kemudian cara instalasinya cukup mudah Bapak Ibu. Yang penting ada koneksi internet, kemudian ada .NET frameworknya Bapak Ibu. Nanti yang kurang paham atau gagal install bisa minta tolong dari saudara terdekat yang paham IT mungkin Bapak Ibu. Karena kan ini Bapak Ibu mohon untuk install sendiri. Nah, cara instalasinya, klik double klik, kita tunggu sebentar, kemudian muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini tinggal klik run Bapak Ibu ya. Nah, ketika seperti ini ada pilihan IFB, centang saja, install, next seperti biasa Bapak Ibu ya, install software. Ya.
Oke. Kemudian setelah selesai maka akan muncul installation complete. Sebenarnya nggak juga butuh waktu lama untuk instalasi jika perangkatnya mendukung Bapak Ibu ya. Tadi saya install nggak sampai 1 menit selesai Bapak Ibu untuk instalasi softwarenya. Yang penting perangkatnya mendukung, dan jika ada kendala di perangkat silahkan ditanyakan ke saudara yang lebih atau operator di sekolah. Kemudian setelah diinstal, ini kan sudah selesai. Cara ngeceknya sudah ada atau belum, diklik saja di sini Bapak Ibu. Ada save exam browser di sini, berarti sudah terinstall. Kemudian setelah diinstal, selanjutnya adalah membuka filenya Bapak Ibu. Membuka filenya yang warna abu-abu. Kita buka saja, double klik saja. Yang warna abu-abu, double klik. Tampilannya ini lampu aja. Oh, yang isi login udah ada. Isi login. Mana? Ini lampu. Oke, Pak, Bapak Ibu. Jadi setelah berhasil install maka tampil seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah sukses. Ini sampai sini berarti sudah selesai, sudah siap melaksanakan ujian. Nah, selanjutnya adalah mengisi nomor akun dan password. Dari mana? Dari kartu tes Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi ketik di sini nggak bisa sembarang Bapak Ibu ya, harus sesuai dengan yang di kartu tes, dan pastikan kartu tesnya sendiri, bukan kartu tes temannya. Kartu tes sendiri dipakai untuk login. Nah, sebelum login misalnya mau coba-coba gimana sih tampilan halaman soalnya, Bapak Ibu bisa klik di sini latihan CPT. Ini